Pernah nggak sih kalian terpikir bagaimana cara mengetahui banyaknya senyawa aktif yang bisa larut dalam air maupun etanol dari suatu simplisia? Nah, melalui pengujian kadar sari larut air dan kadar sari larut etanol, kita bisa mengetahui karakteristik serta kualitas bahan yang diuji. Kadar sari larut air atau KSLA menunjukkan jumlah senyawa yang larut dalam larut air, sedangkan kadar sari larut etanol atau KSLE menunjukkan jumlah senyawa yang larut dalam etanol. Semakin tinggi nilainya, maka semakin banyak kandungan senyawa yang berhasil larut dalam larut tersebut. Tahap awal dari pengujian ini dilakukan dalam penimbangan sampel sebanyak 0,5 gram. Sampel tersebut kemudian ditambahkan dengan air kloroform sebanyak 10 ml yang dibuat dengan 100 mikroliter kloroform dalam 100 ml aquades untuk pengujian KSLA. Untuk pengujian KSLE ditambahkan dengan larutan etanol sebanyak 10 ml. Penambahan air kloroform dan etanol ini dilakukan secara berkala, yaitu dengan menambahkan 5 ml kemudian di vortex, kemudian ditambahkan lagi 5 ml berikutnya. Setelah itu dihomogenkan lagi dengan cara di vortex kembali dan didiamkan selama 24 jam. Larutan sampel tersebut kemudian disaring untuk memisahkan antara filtrat dan residu. Untuk filtratnya ditampung dalam lampu ukur 10 ml. Filtrat yang didapat kemudian ditambahkan dalam masing-masing pelarutnya, yaitu air kloroform untuk KSLA dan etanol untuk KSLE. Kemudian dilakukan penimbangan pada tabung reaksi kosong dan dicatat data dari hasil penimbangan tersebut. Filtrat yang sudah didapatkan dari hasil penyaringan sebelumnya kemudian diambil sebanyak 2 ml dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah diketahui bobotnya. Tahap terakhir yaitu dipanaskan hingga larutnya habis dan ditimbang bobot tetapnya. Setelah itu, kadar sari larut air dan kadar sari larut etanol dihitung dengan rumus sebagai berikut.